Episode 1411-1415. Bab 1411, 3000 air lemah. Apa hubungannya dengan karakter, pengkhianatan, R? Tidak mungkin itu Erlang Sen, kan? 1. Zuan berpikir. Dia bingung, tetapi dia benar-benar tidak memiliki cukup informasi. Dia berteriak, semuanya, hati-hati. Meskipun indera ketuhanan mereka tidak mendeteksi makhluk hidup apapun, mereka benar-benar tidak mampu mengabaikan apapun saat ini. Karena itu, yang lain mengangguk. Yan Suehen dan Yun Jianyu diam-diam setuju untuk tetap berada di kedua sisi Yu Yanluo karena kultivasinya paling rendah. Dengan begitu, jika ada perkembangan yang tidak terduga, mereka masih bisa melindunginya. Yu Yanluo merasa hangat di dalam hatinya saat melihat itu. Rombongan itu memasuki kuil. Bagian dalamnya sangat kecil, dan jendela serta atapnya sangat compang camping. Tidak ada tempat bagi binatang buas untuk bersembunyi, jadi mereka akhirnya merasa lega. Namun, patung di tengah segera menarik perhatian mereka. Patung itu berwajah manusia dan bertubuh ular. Meskipun banyak bagian tubuhnya yang rusak, patung itu tetap tampak seperti hendak menerkam mereka. Mata dan ekspresinya tampak garang dan kejam. Yu Yanluo melihat tatapan orang lain tertuju padanya. Dia bertanya dengan malu, apa yang kau lihat dariku? Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama terkekeh canggung. Mereka terlalu malu untuk bertanya, jadi Zuan harus bertanya, apakah ada kemungkinan ini adalah Medusa? Sama sekali tidak, kata Yu Yanluo tegas. Medusa selalu berjenis kelamin perempuan, dan hanya ada satu garis keturunan. Bagaimana mungkin ada Medusa berjenis kelamin laki-laki? Yun Jianyu terkejut. Bukankah itu berarti Yu Yanluo hanya akan melahirkan seorang anak perempuan? Itu berarti tidak ada banyak ancaman bagi Hong Lei. Baiklah, aku harus mengambil kesempatan untuk menjeratnya, atau wanita sedingin batu itu dan muridnya akan mendahului kita. Pipi Yan Suehen memerah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lalu apakah ras ular memiliki sesuatu yang menyerupai ini? Zuan melanjutkan. Hal-hal yang memiliki wajah manusia dan tubuh ular, gambaran pertama yang muncul di benaknya adalah Noah dan Fuxi, 2. Namun, patung itu tidak memiliki sedikit pun kemiripan dengan Noah atau Fuxi. Tidak ada hal seperti itu, kata Yu Yanluo, alisnya yang indah berkerut erat. Dia menatap patung yang menyeramkan itu dan berkata, rasanya seolah-olah dia bukan dari ras ular, dan dia hanya memiliki tubuh ular. Di masa lalu, setiap kali aku bertemu dengan ras yang dekat dengan ras ular, aku selalu merasakan keintiman, tetapi aku tidak dapat merasakan apapun dari patung ini. Aku hanya merasakan sedikit ketakutan. Sepertinya ini adalah dewa jahat yang tidak dikenal, kata Yan Suehen. Ada banyak makhluk kuat seperti ini dalam sejarah yang telah menghilang sepenuhnya. Apakah menurutmu ini Yayu Sun yang dibicarakan? Yu Yanluo menyuarakan kecurigaannya. Iklan oleh Pub Future. Itu memang mungkin, kata Yan Suehen dengan cemas. Jika itu benar-benar dia, kita harus berhati-hati. Dilihat dari penampilannya yang ganas, dia pasti sangat merepotkan. Sementara itu, Zuan masih bertanya-tanya apa arti RR di luar. Ada beberapa patung kecil di sini, kata Yun Jianyu sambil melihat sekeliling dan melihat beberapa patung berukuran saku di dalam dinding. Namun, patung-patung itu telah terkorosi parah seiring berjalannya waktu, dan sudah terlalu sulit untuk mengetahui seperti apa patung-patung itu dulu. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kepala. Sepertinya orang ini seharusnya berada di level raja saat dia masih hidup, kata Yu Yanluo. Dua baris patung ini seperti menteri di bawahnya. Namun, baik skala kuil maupun jumlah patungnya memperjelas bahwa dia bukanlah seorang kaisar atau semacamnya. Itu berarti pemilik kuil ini adalah penguasa negara kecil, atau pemimpin pasukan tertentu. Ketika dia mengunjungi berbagai negara di masa mudanya, dia sering bertemu dengan tokoh-tokoh paling berpengaruh di sana. Di bidang politik, dia jauh lebih berpengalaman daripada tokoh yang acuh tak acuh seperti Yan Suehen, atau kepala organisasi jahat seperti Yun Jianyu. Jadi, ini hanyalah negara yang hancur. Kelompok itu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ada banyak negara kecil sepanjang sejarah yang terlupakan seiring berjalannya waktu. Mengapa ada patung yang hilang di sini? Seru Yan Suehen heran. Ia tidak akan merasa aneh jika ada patung di tempat lain yang hilang, tetapi patung yang hilang adalah patung di posisi pemimpin dari subjek. Siapapun yang akan menduduki posisi itu harus menjadi pemimpin para pejabat, tokoh terpenting di antara rakyat.
Tidak masuk akal jika patung-patung lain tetap ada bahkan setelah patung yang ada di lokasi itu benar-benar hancur terlebih dahulu. Dilihat dari penampakan pangkalannya, sepertinya pangkalan itu sudah dipindahkan oleh seseorang sejak awal, kata Yun Jianyu setelah memeriksanya dengan saksama. Zuan berkata dengan heran, jika dipindahkan tidak lama setelah dibangun, itu berarti orang ini mungkin melakukan kesalahan besar. Yan Suehen tiba-tiba berteriak kaget. Tangannya dengan lembut mengusap area di atas posisi patung itu. Ketika debu berhamburan, terlihat beberapa titik dan garis hitam yang membentuk diagram sederhana. Ini sepertinya diagram konstelasi, kata Yan Suehen setelah mempelajarinya beberapa saat. Ini seharusnya rumah besar di atap, yang juga dikenal sebagai burung layang-layang bulan. Lihat, ketika garis-garis ini disatukan, mereka tampak seperti ekor burung layang-layang. Di antara benda-benda langit, ketika bulan memasuki konstelasi rumah besar di atap, biasanya ia akan membawa cahaya rumah besar di atap yang agak redup, tetapi seringkali malah menciptakan fenomena gerhana bulan. Konstelasi kemudian tampak lebih redup. Tanda bintang ini seringkali sangat menyeramkan, yang melambangkan permulaan bencana yang mengerikan. Novel Laates di NOVLB.com. Zuan terkejut. Setelah tiba di dunia ini, dia telah memperhatikan hubungan antara tempat ini dan dunia sebelumnya berulang kali. Misalnya, pengetahuan astrologi mereka hampir sama dengan dunia sebelumnya. Bukankah itu berarti tempat ini tidak lain adalah bumi? Namun, dunia ini jauh lebih besar dari dunia sebelumnya. Setelah menjadi kultivator tingkat master dan memperoleh kemampuan terbang, ia menjadi semakin yakin akan fakta itu. Itu membuatnya semakin membingungkan. Yu Yanluo tiba-tiba tertawa kecil, dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Ini adalah tanda bintang yang sangat berbahaya, dan terlebih lagi penuh dengan pertanda buruk, jadi mengapa dia tertawa? Wajah Yu Yanluo memerah. Ia menatap kedua wanita lainnya dan menjelaskan, tidakkah kalian merasa nama rasi bintang ini, Wei Yueyan, sangat cocok dengan kalian berdua? Nama kalian cocok dengan Yue dan Yan. Iklan oleh Pub Future, Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama tercengang. Baru sekarang mereka menyadarinya. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Siapa yang ingin punya hubungan apapun dengan dia? Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa tidak akan pernah ada hal baik saat kita bersama. Itulah yang dikatakan zodiak ini kepada kita. Zuan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat mereka akan bertarung lagi. Ia mulai melihat sekeliling kuil untuk mencari petunjuk lain. Saat berjalan di belakang patung berwajah manusia dan bertubuh ular, ia tiba-tiba tertegun dan berteriak, "Kalian, cepatlah ke sini." Kelompok itu segera bergegas. Ketika mereka melihat apa yang ditemukan Zuan, mereka terkejut. Ada seseorang yang digantung di sana. Tidak, setelah diamati lebih dekat, itu adalah patung seseorang yang sedang digantung. Patung itu berkepala burung dan bertubuh manusia, dan di tangannya ada tongkat kayu. Dia tampak sangat garang, namun, wajahnya berkerut kesakitan karena dia digantung dalam posisi yang aneh. Tangannya diikat di belakang punggungnya dan diikat dengan rambutnya. Tubuhnya meringkuk seperti udang yang dimasak, tetapi membungkuk ke belakang. Lihatlah kaki kanannya, kata Yun Jianyu, ekspresinya serius. Kaki kanannya terputus. Hukuman semacam itu biasanya hanya diberikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Berdasarkan posisi saat digantung, kemungkinan besar dia adalah seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Mungkinkah dia patung yang hilang di depan? Yu Yanluo bertanya dengan tenang. Itu sangat mungkin, kata Yan Suehen sambil mengangguk. Tapi aku penasaran apa hubungannya ini dengan Yayu itu. Zuan berkata sambil terkekeh, fakta bahwa kuil ini ada di sini berarti kuil ini pasti ada hubungannya dengan Yayu. Hanya saja kita belum punya cukup informasi, jadi kita belum bisa menemukan kaitannya. Mari kita cari di tempat lain dulu. Ketiga wanita itu tidak dapat menahan rasa kagum atas sikap optimisnya. Melihat bahwa mereka tidak dapat menemukan petunjuk lagi di dalam, mereka pun mengesampingkan kebingungan mereka untuk sementara waktu. Kemudian, kelompok itu melanjutkan pencarian di area puncak gunung. Area itu benar-benar gersang tanpa pepohonan, sehingga mereka dapat melihat sekeliling dengan jelas dan berhasil menyelesaikan pencarian dengan cepat. Di mana Yayu itu bersembunyi? Gerutu Yun Jianyu. Mereka tidak menyangka akan terjebak tepat setelah mereka baru saja memulai. Kemarilah, sepertinya ada sungai di kaki sisi lain gunung, kata Yu Yanluo, tiba-tiba menyadari sesuatu.
Yang lain langsung teringat sesuatu. Mereka menggunakan keterampilan bergerak untuk menuruni gunung dengan cepat, menuju sungai. Namun, baru setelah mereka mendekat mereka menyadari bahwa itu sama sekali bukan sungai. Sungai itu jauh lebih lebar dari sungai, dan mereka bahkan tidak bisa melihat ujung lainnya. Biasanya, sungai selebar itu memiliki arus yang sangat tenang. Namun, aliran sungai itu sangat deras dan ganas. Ada prasasti batu di sini. Mereka semua dengan cepat melepaskan indera keilahian mereka, dan dengan demikian mengumpulkan petunjuk dengan sangat cepat. Zuan menatap deretan kata-kata di prasasti batu. Ekspresinya berubah sedikit dan dia membacakan, 3.000 kedalaman air yang lemah, bulu angsa tidak mengapung, bunga alang-alang ditakdirkan untuk tenggelam. Bab 1412, tak berujung. Bukankah ini seperti air yang kita temui saat pertama kali datang ke sini? Seru Yun Jianyu dengan heran. Mereka masuk dari makam kekaisaran ras iblis, lalu muncul di jurang bulu. Udara di sana tidak memiliki daya apung, dan bahkan bulunya pun tenggelam di dalamnya. Bahkan seseorang bernama Kaisar Iblis pernah menderita kepahitan di sana. Mereka sebenarnya cukup beruntung berada di lengan Kaisar Iblis, jika tidak, dengan tingkat pelatihan mereka, mereka mungkin sudah mati saat memasuki ruang bawah tanah rahasia itu. Dilihat dari arah aliran airnya, tampaknya air itu menuju ke jurang bulu, kata Zuan setelah mengamati daerah itu dari ketinggian. Tanpa berpikir panjang, dia berkata pada Yan Suehen, pinjamkan saja sehelai bulu. Yan Suehen langsung menatapnya dengan niat membunuh. Baru saat itulah Zuan menyadari apa yang telah dikatakannya. Dia segera menambahkan, salahku, itu hanya keceplosan. Pinjamkan aku sehelai rambut. Yan Suehen menatapnya sekilas, namun dia tetap dengan lembut menyingkirkan rambutnya dan menyerahkannya padanya. Anda telah berhasil, menipu Yan Suehen untuk +233 +233 +233. Yu Yanluo memasang ekspresi aneh. Kenapa Zhu tidak meminta sehelai rambutku, tetapi malah meminta? Dan Yan Suehen benar-benar memberikannya padanya. Bahkan tampak seolah-olah itu adalah hal yang wajar bagi mereka berdua. Yu Yanluo berpikir, apakah aku terlalu banyak berpikir? Namun, gerakan Zuan menarik perhatiannya. Dia melihat rambut Yan Suehen diletakkan dengan lembut di sungai. Yang mengejutkan, rambut itu tidak berhenti sedetik pun, jatuh langsung ke udara. Karena tekanan udara, rambut manusia biasanya akan mengapung di permukaan air, jadi hasilnya tidak biasa. Selain itu, Yan Suehen adalah seorang pelukis agung, jadi rambutnya bahkan lebih lembut dan lebih halus daripada rambut orang lain. Bahkan lebih halus dari sutra. Sepertinya air itu benar-benar berasal dari sumber yang sama dengan air jurang bulu sebelumnya, kata Zuan, ekspresinya muram. Bagaimanapun, itu adalah air lemah yang legendaris. Air seperti itu tidak memiliki sedikit pun daya apung. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang karena sungai yang begitu besar menghalangi jalan mereka. Bisakah kita terbang ke sana? Usul Yun Jianyu. Kita tidak perlu terbang terlalu tinggi. Dengan begitu, kita tidak akan bertemu burung-burung yang menakutkan dan angin astral. Kita seharusnya bisa melewatinya jika kita terbang tepat di atas permukaan udara, kan? Zuan mengangguk. Itu memang pilihan yang layak. Dia berkata, kita bisa mencobanya. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen dan Yun Jianyu tampak hendak memulai usaha besar, tetapi Zuan menghentikan mereka, berkata, jika kalian berdua dalam kondisi terkuat, aku tidak akan berdebat untuk memutuskan siapa yang akan mencobanya terlebih dahulu. Namun saat ini, akulah yang harus pergi. Aku cukup bermuka tebal dan dapat bertahan bahkan jika ada bahaya. Kedua wanita itu ragu-ragu. Namun, ketika mereka mengingat berbagai keterampilannya, mereka tidak terus berdebat dan malah berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Zuan mengangguk, lalu berjalan ke arah air. Dia sangat berhati-hati, bahkan menggunakan lencana giok untuk melihat apakah ada makhluk di dekatnya. Namun, benar saja, tidak ada apapun di dalamnya. Tidak ada seekor pun ikan atau udang di air lemah. Dia juga menggunakan kemampuan Blue Molert, dan menemukan bahwa kemampuan itu tidak memberinya kedekatan dengan air. Rasanya seperti bukan air sungguhan. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun unsur air di dalamnya. Hal ini sungguh aneh, katanya. Bahkan orang seperti dia, yang biasanya cukup teguh pendiriannya, menjadi sedikit gugup. Sebagai tanggapan, Yu Yanluo menghampirinya dan dengan lembut memegang tangannya untuk menenangkannya.
Yun Jianyu tiba-tiba merasa tidak tahan lagi saat melihat itu. Dia menoleh ke Yan Suehen dan mengumpat, mereka seharusnya sudah mendapatkan kamar. Namun, Yan Suehen hanya tampak tertegun, tetapi tidak mengatakan apapun. Yun Jianyu terkejut dan berkata, ada apa denganmu? Tidak ada, kata Yan Suehen sambil mengalihkan pandangannya dengan kaku. Ia berpikir, mengapa jantungku berdebar kencang? Apakah karena aku melihat wanita lain bermesraan dengan pria Cuyan? Wajah Yuan Luo memerah sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan Yun Jianyu. Dia melepaskan tangan Zuan dengan canggung. Dia memberinya beberapa peringatan, lalu mengeluarkan kuasnya dan mengoleskan rune tembus pandang di punggungnya untuk membuat tubuhnya semakin lincah dan anggun. Yan Suehen dan Yun Jianyu mengangguk saat melihat itu. Meskipun kultivasi Yuan Luo berada di bawah mereka, keterampilannya melengkapi mereka dengan baik, menjadikannya pendukung yang sangat baik. Yuan Luo merasa sedikit malu saat mendengar pujian mereka. Ia berkata, rune-rune ini tidak istimewa. Aku hanya memperoleh sedikit pengetahuan, karena aku belajar seni. Yang paling hebat di bidang ini adalah seniorku. Ia dapat menggunakan rune untuk menghasilkan berbagai efek ajaib dan jauh lebih hebat dariku. Guruku sebelumnya bahkan mengatakan bahwa di bidang rune, bahkan ia tidak dapat dibandingkan dengan seniorku. Senior hebat akademi ini selalu misterius. Di masa lalu, di antara murid-murid sang penyelamat, Dewa Pedang Xiao Yao memiliki bakat alami yang paling hebat. Namun setelah apa yang terjadi, seharusnya senior hebat inilah yang paling kuat sekarang, kata Yun Jianyu sambil mendesah. Yan Suehen menggelengkan kepalanya, berkata, Xiao Yao selalu lebih rendah darinya. Orang ini hanya bersikap rendah hati, jadi tidak banyak orang yang benar-benar dekat dengannya. Iklan oleh Pub Future. Wah, lihatlah dirimu, nona pemimpin sekte Giok Putih. Kau pasti benar-benar tahu seluk-beluknya karena kau begitu dekat dengan orang-orang ibu kota itu, kata Yun Jianyu sambil mendengus. Ia tahu bahwa dengan status Yan Suehen, mudah baginya untuk bergaul dengan orang-orang penting. Sementara itu, ia selalu dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang. Ia langsung merasa tidak enak ketika memikirkan perbedaan itu. Yan Suehen mengangkat alisnya yang indah. Dia tentu saja tidak punya niat untuk pamer. Penyihir ini benar-benar menyebalkan, tetapi dia tidak ingin mengganggu Zuan dengan memulai perkelahian di tempat, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Kudengar dia baru saja menerima murid perempuan, dan bakatnya dalam rune tidak buruk. Dia seharusnya bisa mewarisi warisan aslinya. Putri penguasa kota bulan cerah Xie. Dia teliti dan cerdas, terpelajar dan seimbang, kata Yuan Luo sambil mengangguk. Dia telah menjadi pemimpin klan Yu dalam suka dan duka, jadi informasi itu ada dalam jangkauannya. Kota Bright Moon, bukankah itu kampung halaman Little An? Tanya Yun Jianyu, tercengang. Saat itu, muridnya Qiu Honglei pergi ke kota Bright Moon untuk menjalankan misinya, itulah sebabnya dia memiliki kesan tentang kota itu. Ketiga wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah Zuan, ekspresi mereka penuh kecurigaan. Zuan merasa bersalah, berpikir, siapa yang mereka kira aku ini? Apakah semua gadis cantik harus ada hubungannya denganku? Awalnya, dia ingin melawan, tetapi ketika dia mengingat bagaimana hubungannya dengan Xie Daoyun sebenarnya tidak buruk, dia langsung kehilangan kepercayaan diri. Dia berkata tepat sebelum terbang dengan waspada, haha, aku akan mencobanya sekarang. Tolong bantu aku mengawasi sekeliling. Yun Jianyu bertanya-tanya, kami hanya ingin bertanya apakah dia mengenalnya, jadi untuk apa dia pergi terburu-buru. Ekspresi Yan Suehen berubah dingin, sementara Yuan Luo mendesah dalam hati. Orang ini biasanya cukup pintar, jadi mengapa dia secara tidak langsung mengakuinya seperti itu? Zuan terbang dengan hati-hati. Dia tidak memanggil roda api angin, karena dia tidak tahu apa akibat terbangnya. Dia khawatir roda-roda itu bisa jatuh ke dalam air, yang merupakan akibat terburuk. Setelah mencapai tingkat master, ia telah mampu meminjam hukum-hukum dunia untuk terbang. Akan tetapi, ia bergoyang maju mundur saat terbang. Ia merasa ada beberapa kelemahan pada hukum-hukum dunia, yang membuat penerbangannya tidak stabil. Akan tetapi, ia masih kesulitan mengendalikan diri jika terbang pada ketinggian rendah, tepat di atas permukaan air. Ia mengamati sekelilingnya dengan waspada saat terbang. Namun, tanpa diduga, semuanya berjalan lancar. Namun, ia tidak melihat ada akhir yang terlihat. Ketika ia menoleh ke pantai, ia melihat bahwa ketiga wanita itu sudah tampak sangat kecil.
Ia terpesona dengan skala air lemah, sampai-sampai ia mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada akhir darinya. Dia jelas tidak ingin menjadi seperti burung-burung kecil dari dunia sebelumnya yang terbang ke laut tetapi akhirnya terlalu lelah untuk terbang kembali ke daratan. Ketika mereka kekurangan tenaga, mereka tenggelam di lautan. Mungkin ada cara lain untuk melewati air lemah ini. Zuan bertanya-tanya. Lagi pula, dengan berlatihnya saat ini, penglihatannya sudah cukup kuat. Jika dia masih tidak bisa melihat sisi lain, bukankah itu berarti sungai ini bahkan lebih luas daripada laut? Namun, dia jelas melihat sungai di gunung, jadi tidak mungkin selebar ini. Saya menyadari ada yang tidak beres, dan memutuskan untuk kembali dan berdiskusi dengan 3 orang lainnya. Mereka berpengalaman, dan mungkin mereka bisa melihat misteri yang ada. Namun, pada saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di bawahnya tiba-tiba melonjak seolah mendidih. Sebuah gelombang yang bergerak tanpa peringatan, membuatnya sangat sulit untuk bertahan hidup. Lebih jauh lagi, hukum dunia mengandung kekurangan, jadi Zuan bahkan tidak bisa terbang dengan baik. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah tercebur ke dalam udara. Untungnya, Zuan cukup cerdik, menggunakan Grendale untuk bergerak beberapa puluh meter ke atas. Baru setelah itu ia berhasil menghindari gelombang itu. Namun, ia tak sempat merasa lega, karena seluruh sungai tampak mulai bergoyang-goyang. Kemudian, sungai itu mulai naik semakin tinggi dengan kecepatan yang terlihat, mencapai tempatnya berada di langit. Bab 1413, Bahaya Permukaan Air. Zuan melompat ketakutan. Ada apa dengan air ini? Kenapa tiba-tiba datang ke arahku? Dia tidak punya pilihan selain terus terbang ke atas. Namun, tiba-tiba, burung-burung hitam aneh yang bahkan dihindari oleh monster gurita raksasa itu muncul di atasnya. Dia tahu bahwa terus terbang ke arah itu bukanlah solusi. Udara semakin dekat, tetapi langit di atas tidak kalah berbahayanya. Pada saat itu, dia tidak punya ruang untuk ragu. Dia segera mengeluarkan roda api angin dan mulai melaju ke arah pantai dengan kecepatan penuh. Roda api angin jauh lebih cepat daripada terbang dengan kekuatannya sendiri. Namun, tiba-tiba, sebuah gelombang besar muncul, menghalangi jalan Zuan. Jika itu adalah sungai biasa, Zuan hanya bisa menerobosnya, tidak peduli seberapa besar gelombangnya. Namun, air lemah itu terlalu aneh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terkena gelombang itu. Dia bisa saja jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam udara seperti batu. Dia tidak berani mengambil risiko itu. Maka, ia segera menggunakan Grendale untuk bergerak ke satu sisi. Namun, air lemah tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ia menghindari gelombang itu beberapa kali, tetapi tiba-tiba, sebuah gelombang muncul yang begitu besar, ia tidak dapat melihat ujungnya tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghindarinya. Pada saat itu, Zuan tiba-tiba merasakan perasaan sesak yang sama seperti ketika ia melihat gelombang raksasa dari film Interstellar. Namun, dia bukan orang biasa lagi. Ia tidak ragu-ragu dan langsung melesat ke langit, berniat memanfaatkan kecepatan untuk menghindari gelombang tersebut. Kemudian, ia berencana untuk melewati gelombang dari atas tersebut. Namun, entah mengapa, gelombang itu naik dengan cepat dan terbang. Seolah-olah semakin tinggi ia terbang, semakin tinggi pula jangkauannya. Tak lama kemudian, gelombang besar itu hanya beberapa kaki dari tempatnya berada. Dia sudah bisa mencium bau air dan merasakan kekuatan yang dahsyat. Dia mengatup giginya, lalu segera menggunakan Star Shattering Imprint, yang meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Kemudian, dia mengeluarkan pedang Yin yang dia dapatkan dari Chiwen untuk memanggil Snow Phoenix. Dia melepaskan Snowflake Sword, dan seluruh tubuhnya berputar saat dia bergegas menuju gelombang raksasa di depannya. Star Shattering Imprint dan Snow Phoenix yang bekerja sama membuat Snowflake Sword menjadi sangat kuat, dan weak water di sekitarnya segera membeku. Namun, dia masih merasa seperti disambar petir. Kekuatan hantun petir membuat semua pembuluh darahnya membengkak, tetesan darah halus muncul di kulitnya, gelombang kuat yang mengerikan itu. Gelombang itu hampir seketika membuatnya terluka parah. Lebih jauh lagi, pedang Yin yang merupakan senjata kelas surga, juga berteriak, pedang itu bergetar hebat, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Zuan segera menggunakan sutra asal mula primordial untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan Ki untuk melindungi pedang-pedangnya. Pedang-pedang itu akan tamat jika patah di sini. Anehnya,
Pedang Yin yang tiba-tiba tampaknya merasakan kekuatan Fire Phoenix dan Blue Mollard di dalam dirinya. Kekuatan Fire Phoenix memasuki pedang yang di tangan kirinya, sementara kekuatan Blue Mollard memasuki pedang Yin di tangan kanannya. Pedang yang melepaskan cahaya merah menyala yang menyilaukan, sementara pedang Yin memancarkan cahaya biru muda yang lembut. Kedua cahaya itu tampaknya selaras satu sama lain, membentuk diagram Taiji. Begitu saja, kekuatan mereka meningkat pesat. Zuan merasakan tekanan tiba-tiba berkurang, dan setelah itu, ia berputar cepat melalui lapisan es seperti sekrup. Namun, tidak lama setelah ia melewati gelombang raksasa itu, ia berbalik dan melihat bahwa bongkahan es itu telah menghilang. Ketika air kembali menghantam permukaan sungai, kabut beterbangan di mana-mana. Iklan oleh Pub Future, khawatir akan munculnya gelombang besar lainnya, Zuan tidak berani berhenti sejenak. Dia dengan panik terbang kembali ke pantai. Untungnya, setelah penerbangan sebelumnya, dia sudah mendekati pantai. Dia sudah melihat dengan jelas ekspresi khawatir ketiga wanita itu. Zuan melambaikan tangan pada ketiga wanita itu, dan hendak menyapa mereka ketika dia melihat ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dia menjadi waspada, dan dengan cepat menggunakan Grand Gale untuk bergerak sekitar belasan meter ke satu sisi. Tepat saat itu, mulut berdarah menggigit udara tempat Zuan berada. Ia melihat dan akhirnya melihat apa yang menyerangnya, saat monster aneh berkepala naga dan bertubuh kucing tiba-tiba keluar dari air lemah. Saat melihat giginya bersinar dingin, Zuan berpikir dalam hati bahwa meskipun tubuhnya telah ditempa oleh sutra asal mula primordial beberapa kali, bahkan jika ia tidak mati di tempat, ia akan tetap hampir mati jika mereka menggigitnya. Namun, ia tidak sempat menghela napas karena terkejut, karena saat monster itu menyadari bahwa tembakannya meleset, ia langsung mengayunkan cakarnya yang besar ke arahnya. Begitu cepatnya hingga ia tidak sempat mengatur napas sama sekali. Zuan sudah menderita luka dalam akibat menerobos ombak besar, dan dia terpaksa menghindari mulut itu dengan tergesa-gesa. Dia berada dalam situasi yang canggung, karena dia baru saja menghabiskan energinya dan butuh waktu sejenak untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan Grand Gale lagi. Sayangnya, cooldown refresh Istana Giok Surgawi masih belum diaktifkan, jadi Grand Gale tidak bisa langsung digunakan. Cooldown sebelum bisa digunakan lagi sangat singkat, tetapi pada saat itu adalah perbedaan yang sangat penting. Ia mengatupkan giginya dan mengangkat pedang putih dan hitam, memutuskan untuk menghadapi monster itu secara langsung. Namun, tiba-tiba, sebuah pita putih melilit pinggangnya. Kemudian, sebuah kekuatan lembut menariknya kembali, menyebabkan cakar yang hendak menyerangnya secara langsung meleset. Ketika Zuan tersadar dari lamunannya, dia mendapati dirinya sudah berada di darat. Ternyata Yan Suihenlah yang menariknya kembali. Monster itu meraung beberapa kali, lalu dengan enggan kembali ke air. Yang lainnya menghela nafas, lalu mendekat untuk memeriksa kondisi Zuan, sambil bertanya, "Kamu tidak terluka oleh monster itu, kan?" "Tidak," kata Zuan. Ia menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup dan sehat sebelum melanjutkan, "Terima kasih atas bantuanmu, Kak Yan." "Benar, dari mana kau mendapatkan tali sepanjang itu?" Wajah Yan Suihen memerah dan dia membuang muka, tidak menjawab pertanyaannya. "Untuk benar-benar membuat wanita sedingin batu itu membuka ikat pinggangnya, kau mungkin satu-satunya pria di dunia ini yang bisa melakukan itu," kata Yun Jianyu, geli. "Penyihir, apakah kamu selalu harus seperti ini?" seru Yan Suihen dengan malu. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya dia membuka ikat pinggangnya di depan Zuan, jadi dia merasa lebih bersalah dan malu karena telah terbongkar oleh lelucon Yun Jianyu. Iklan oleh Pub Future, Zuan tercengang. Pandangannya beralih ke gaun Yan Suihen, yang tiba-tiba menjadi longgar, dan dia segera menyadari hubungannya. Dia tidak menyangka ikat pinggangnya bisa melar sejauh itu. Seolah merasakan kebingungan mereka, Yan Suihen menambahkan, "Demi kenyamanan, gelang ini memiliki kemampuan untuk mengubah panjangnya yang ditambahkan melalui rune. Selain itu, tidak ada bedanya dengan gelang biasa. Ini bukan artefak berharga." Ketika yang lain memikirkannya, mereka menyadari bahwa itu masuk akal. Siapa yang akan begitu tidak masuk akal sampai-sampai melepaskan ikat pinggangnya sendiri untuk bertarung? "Kak Yan, sebagai ungkapan rasa terima kasihku, izinkanlah aku memakaikannya lagi untukmu," kata Zuan sambil mendekat sambil tersenyum. "Enyahlah," bentak Yan Suihen, ekspresinya benar-benar dingin. Pria ini benar-benar berani,
benar-benar menggodaku di depan semua orang. Apakah dia tidak takut mengungkap hubungan kita? Semua cerita baru ada di N0VLB.com. Menurutku, lebih baik aku saja yang melakukannya, kata Yu Yanluo sambil memutar matanya ke arah Zuan. Ia mendekat dan membantu Yan Suhen membetulkan ikat pinggangnya, sambil berkata, "Kakak, pinggangmu sangat indah." Wajah Yan Suhen memerah. Dia berkata, "Jika kita berbicara tentang pinggang ramping, siapa yang bisa dibandingkan denganmu?" Yu Yanluo adalah Ratu Medusa. Itu ada hubungannya dengan sifat bawaan ras ular. Perhatian kelompok itu segera kembali ke monster tadi. Salah seorang berkomentar, monster itu tampaknya sedikit mirip dengan Qilin yang legendaris, tetapi memiliki kepala naga dan tubuh kucing. Wajahnya juga agak menakutkan. Itulah Yayu yang harus kita bunuh. Mirip dengan apa yang dijelaskan Sun, kata Zuan serius. Tetap saja, aku tidak menyangka dia tidak bersembunyi di Gunung Shaoxian, melainkan di air lemah di kaki gunung. Bahkan bulu pun tidak bisa mengapung di air lemah. Bagaimana ia bisa bergerak bebas di dalam air? Yu Yanluo bertanya-tanya. Zuan pun ikut bingung. Ia bahkan sudah menggunakan lencana giok untuk memeriksa air, tetapi ia tidak merasakan seekor ikan pun. Itulah mengapa ia berasumsi tidak ada apa-apa di sana, dan tidak menyangka ia hampir akan kehilangan nyawanya di sana. Dilihat dari pertemuan kita sebelumnya, tampaknya ia tidak lebih kuat dari Tauwu atau gurita raksasa itu. Namun, akan sangat sulit untuk menghadapinya jika ia bersembunyi di air lemah, kata Yan Suhen sambil mengerutkan kening. Tentu saja, mengatakan bahwa itu tidak kuat itu relatif. Aura yang dilepaskannya juga berada di level Grandmaster, menjadikannya lawan yang berbahaya terlepas dari siapapun yang menghadapinya. Akan tetapi, jika mereka bekerja sama, itu tidak begitu kuat sehingga akan membuat mereka merasa putus asa. Benar, Little An, bagaimana penyelidikanmu sebelumnya? Apakah air lemah ini bisa dilintasi? Tanya Yun Jianyu. Zuan tercengang. Dia menjawab, "Hah, apa kamu tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya?" "Apa yang terjadi?" tanya wanita itu sambil menatapnya dengan tatapan kosong. Bab 1414, Pemburu dan Mangsa. Kalian tidak melihat ombak besar itu? Seru Zuan dengan heran. Gelombang raksasa apa? Jawaban ketiga wanita itu, merasa semakin bingung. Yu Yanluo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami hanya melihatmu semakin jauh dari pantai." Kemudian, kabut tebal menyebar dan menutupi semuanya, dan kau menghilang di dalamnya. Zuan tercengang. Ia tak menyangka akan melihat hal seperti itu. Kemudian, ia memberi mereka penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Ekspresi ketiga wanita itu berubah ketika mereka mendengar betapa berbahayanya hal itu. "Apakah kamu terluka?" Yu Yanluo bertanya. Dia segera memeriksa Zuan, sementara dua wanita lainnya juga menatapnya dengan gugup. Mereka tidak tahu bahwa itu sangat berbahaya, itulah sebabnya mereka berasumsi bahwa dia tidak terluka sama sekali ketika mereka melihat dia tidak digigit oleh monster itu. Zuan mengangkat bahu dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terguncang, tetapi aku orang yang bermental baja dan pulih dengan cepat." Yan Suhen melepaskan pergelangan tangannya dan berkata, "Energimu sedikit meningkat, tetapi kekuatan hidupmu masih kuat. Kemampuan regenerasimu sungguh hebat." Tiba-tiba dia teringat staminanya yang tak habis-habisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Yun Jianyu agak bingung. Dia bertanya, "Wanita dingin, mengapa wajahmu jadi merah?" Dia memperhatikan bahwa wajah Yan Suhen agak terlalu sering memerah akhir-akhir ini. "Wajahku sama sekali tidak merah," kata Yan Suhen tanpa rasa bersalah, berdosa, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Baiklah, apa pendapatmu tentang apa yang baru saja dikatakan Ah Su?" Benar saja, perhatian Yun Jianyu teralih dan dia berkata, "Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Little An dipengaruhi oleh sesuatu, seperti racun dalam kabut yang membuatnya mengalami ilusi." Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu jelas bukan ilusi. Saya yakin akan hal itu. Terlebih lagi, dengan konstitusiku, meracuni diri sendiri tidaklah mudah. Kalau begitu, kemungkinan lainnya adalah bahwa air lemah itu muncul karena keinginan dunia. Itu bukan sesuatu yang benar-benar nyata, mirip dengan wilayah kita. Berdasarkan apa yang baru saja kau jelaskan, itu hanya untuk menghentikanmu menyeberangi air lemah," kata Yun Jianyu dengan ekspresi serius. "Benar," kata Yan Suhen sambil mengangguk.
Ini menjelaskan mengapa, meskipun kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada sungai di gunung itu, sungai itu lebih lebar daripada laut ketika kita mencoba menyeberanginya. Jika saya tidak salah, bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos gelombang raksasa itu, tidak akan pernah ada sungai yang lebih lebar daripada laut ketika kita mencoba menyeberanginya. Jika saya tidak salah, bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos gelombang raksasa itu, tidak akan pernah ada sungai yang lebih lebar daripada laut ketika kita mencoba menyeberanginya, akhir yang terlihat tidak peduli berapa lama Anda terbang. Apakah hal seperti itu bisa terjadi? Tanya Zuan, tercengang. Kalau begitu, apakah ada solusi untuk hal ini? Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kecuali kekuatanmu mampu melampaui keinginan dunia ini dan melepaskan diri dari hukum alam, atau kau menemukan secercah kehidupan. Sepotong kehidupan, Yu Yanluo bertanya dengan bingung. Iklan oleh Pub Future, Yun Jianyu menjelaskan, jika kita melihat 50 jalan besar yang terkenal, 49 jalan meluap dari surga, tetapi satu jalan kehidupan tetap ada. Tidak ada situasi berbahaya tanpa jalan keluar, karena itu tidak ada artinya. Sekarang, kita harus menyerah untuk menyeberangi air lemah ini dan sebaliknya harus menemukan jalan keluar. Saat mendengarkan, Yu Yanluo merasa kagum dan malu karena rendah diri. Seperti yang diharapkan dari para Grandmaster, pengetahuan mereka jauh di atas dirinya. Zuan memikirkan sesuatu dan berseru, Yayu. Para Grandmaster mengangguk dan menjawab, itu juga yang kami pikirkan. Bahkan sehelai bulu pun tidak dapat mengapung di air lemah ini, namun Yayu ini dapat bergerak bebas di dalamnya. Itu jelas sesuatu yang aneh dan harus menjadi petunjuk bagi kami. Zuan tiba-tiba menyadari hubungan itu dan berkata, sepertinya ini adalah ujian pertama dari jalan yang dibicarakan Sun. Hanya ada satu masalah sekarang. Orang itu bersembunyi di air lemah. Apakah kita bisa mengatasinya? Yu Yanluo menyarankan, Zu, bukankah kamu dekat dengan air? Kamu dapat mencoba di perairan dangkal pantai, dan lihat apakah kamu dapat masuk ke dalam air. Jika Zuan dapat melakukan hal itu, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih mudah, baik mereka harus menghadapi Yayu atau tidak. Baiklah, jawab Zuan sambil mengangguk. Itulah yang ada dalam pikirannya juga. Ia tidak berani mencoba apapun saat berada di tengah sungai, karena ia takut tidak akan bisa bangkit lagi jika terjatuh. Namun, tepi sungai itu sangat dangkal sehingga bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ia mungkin bisa mengatasinya. Ia berjalan ke arah air, berniat untuk mencobanya, tetapi ketiga wanita itu langsung mendesaknya untuk pulih sepenuhnya terlebih dahulu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan regenerasiku kuat. Luka-lukaku sudah hampir pulih, jadi aku harus mencobanya terlebih dahulu. Ketiga wanita itu melihat bahwa mereka tidak dapat meyakinkannya, jadi mereka hanya bisa setuju. Namun, mereka punya satu permintaan, yaitu harus ada tindakan defensif. Air ini sangat dangkal, apakah perlu? Tanya Zuan sambil melihat ke arah air yang kedalamannya kurang dari 2 kaki. Ia merasa tidak perlu. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat belum tentu benar. Ketika kita melihatnya dari puncak gunung, sungai itu tampak normal, tetapi keadaannya sangat berbeda ketika kita mendekat. Mendengar itu, Zuan merasa yakin. Jadi, sudah waktunya memutuskan tindakan perlindungan seperti apa yang akan digunakan. Tatapan mata orang lain beralih ke Yan Suehen, membuatnya malu dan cemas. Dia berseru, apa yang kau lihat dariku? Yun Jianyu menarik pinggangnya sambil tersenyum lebar, dan berkata, tentu saja kami ingin menggunakan pinggangmu. Wajah Yan Suehen memanas. Dia memprotes, bukannya kalian tidak punya apa-apa. Berikan saja milikmu padanya. Iklan oleh Pub Future. Tapi pinggang kita tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti pinggangmu. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkannya sekali, jadi tidak masalah jika menggunakannya lagi, kata Yun Jianyu sambil menarik pinggangnya. Berhenti bergerak, teriak Yan Suehen. Dia tahu Yun Jianyu hanya bercanda, tetapi dia tetap merasa bersalah. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan Zuan, jadi pada akhirnya, dia tetap melepaskan ikat pinggangnya dan melilitkannya di pinggangnya. Dia memegang ujung lainnya di tangannya, sambil berkata, jika ada yang aneh, tarik ikat pinggang ini. Aku akan segera menarikmu keluar. Zuan mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Ekspresinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti.
Sementara itu, detak jantung Yan Suehen semakin cepat. Pria ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani menggodanya di depan orang lain. Zuan segera tiba di tepi pantai. Karena merasa waspada, ia tidak langsung masuk ke dalam air, tetapi malah menangkupkan tangannya untuk mengambil sebagian air. Tidak ada racun di dalam air, selain dinginnya seperti es, rasanya tidak jauh berbeda dengan air biasa. Setelah mengujinya, ia kemudian melompat ke perairan dangkal yang dekat dengan pantai. Sumber konten ini NOVNBN. Namun, ekspresinya langsung berubah saat ia masuk, karena ia merasa tubuhnya menjadi lebih berat dari beban seberat besi. Selain itu, ada kekuatan misterius yang tampaknya menariknya lebih dalam ke dalam air. Para wanita di tepi pantai terkejut. Mereka melihat Zuan kehilangan pusat gravitasinya dan hampir terjatuh. Yan Suehen dengan cepat menarik ikat pinggang itu ke belakang, tetapi ikat pinggang itu dengan cepat mengendur. Kebetulan, ikat pinggang itu menjadi sangat rapuh di tempat yang menyentuh air, dan putus saat dia menggunakan sedikit kekuatan untuk menariknya. Ah Su, si kecil, Yu Yanluo dan Yun Jianyu berteriak kaget. Yan Suehen merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia telah mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin menjauhkan diri darinya, namun pada saat ini, dia merasa seolah-olah kehilangan hal terpentingnya. Namun, dia hanya tertegun sejenak, dan dia dengan cepat terbang menuju air. Yun Jianyu dan Yu Yanluo juga bergerak pada saat yang sama, tetapi mereka tidak memiliki banyak harapan sama sekali. Air lemah terlalu aneh. Mereka benar-benar merasa tidak ada banyak harapan untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, sehelai kain sutra merah terang melayang keluar dari air, tetapi masih cukup jauh dari para wanita itu. Namun, Yan Suehen cepat bereaksi. Dengan jentikan tangannya, dia melepaskan sisa separuh ikat pinggang di pergelangan tangannya untuk melilit kain sutra merah itu. Dia menariknya dengan kuat, menyeret sosok yang tampak menyedihkan itu keluar dari air. Siapa lagi kalau bukan Zuan? Ah Su, Yu Yanluo berseru dengan gembira dan terkejut. Yan Suehen juga menghela napas lega. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu yang hebat, tetapi kemudian mendapatkannya kembali. Namun, sebelum Zuan sempat merasa lega, ekspresinya berubah. Dia berteriak, "Hati-hati!" Monster berkepala naga dan berbadan kucing tiba-tiba melompat keluar dari udara dan menggigit Zuan. "Kamu datang pada waktu yang tepat," seru Zuan. "Saya sudah siap." Jika ia masih melakukan kesalahan yang sama setelah menderita sekali, ia benar-benar tidak berguna. Dia mengeluarkan cincin semesta. Cincin itu membesar secara ajaib, lalu menghantam kepala Yayu dengan keras. Kepala Yayu berdenging karena kekuatannya itu. Fakta bahwa kepalanya tidak meledak menjadi pasta berdarah langsung membuktikan bahwa ia cukup kuat. Ketika melihat tiga wanita yang melotot seperti mangsa, ia segera menyadari bahwa mereka bukanlah target yang baik untuk diprovokasi. Ia tampaknya telah berubah dari pemburu menjadi mangsa. Oleh karena itu, ia berbalik ke pinggang, berniat untuk masuk ke dalam udara lagi. Bab 1415, Hadiah. Namun, bagi wanita itu semuanya adalah petualang yang kuat. Mereka bereaksi cepat terhadap situasi tersebut. Yun Jianyu mengeluarkan lentera permaisurinya dan menyinari monster itu. Mereka yang memiliki tingkat pelatihan yang lebih rendah tidak akan dapat bergerak sama sekali di bawah pengaruh lentera permaisuri. Yayu lebih kuat dari itu, namun, meski tidak sepenuhnya membeku di bawah pengaruh cahaya, ia jelas sedikit melambat. Yu Yanluo menggunakan rune untuk mendukung yang lain sambil melepaskan cahaya khusus dari matanya. Itu mata Medusa, warna kuning tanah samar-samar menutupi seluruh tubuh Yayu, seolah-olah telah menutupi lapisan kulit batu. Gerakannya menjadi berat dan beku. Ia pasti tidak menduga perkembangan mendadak seperti itu, membuatnya kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh. "Aku akan aman selama aku bisa kembali ke air," pikirnya. Namun, ia segera membelalakkan matanya yang besar karena tak percaya, karena ia melihat bahwa air lemah yang begitu dikenalnya ternyata telah mulai membeku menjadi es. Baru kemudian ia menyadari seorang wanita berpakaian putih menggunakan keterampilan, menyebabkan kepingan salju mengelilinginya. Itu jelas menyebar karena wanita itu sudah terlambat untuk mengubah arah, jadi Yayu jatuh dengan keras di atas lapisan es. Retakan seperti jaring laba-laba segera muncul di permukaan. Yan Suehen terhuyung, wajahnya pucat. Serangan itu jelas membuatnya merasa tidak enak. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan dengan tegas mengendalikan lapisan beku,
mencegah Yayu melarikan diri. Zuan langsung menyerbu. Pedang Yin Yang, dengan dukungan Fire Phoenix dan Blue Molar, membentuk lengkungan indah yang menyelaraskan Yin dan Yang dengan sempurna. Mereka dengan cepat memegal kepala Yayu, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ia tak dapat bertahan lagi dan jatuh menghantam es. Para wanita itu menghela napas lega. Mereka akhirnya berhasil membunuh monster itu. Yan Suehen tidak dapat menahan permukaan beku lebih lama lagi. Permukaannya segera mencair, dan tubuh Yayu terjatuh ke dalam air lemah. Mereka tidak terlalu mendekat, karena Zuan telah melemparkan kepalanya ke darat. Kepala adalah bagian terpenting. Tidak banyak makhluk yang dapat bertahan hidup setelah kepalanya dipenggal. Sedikitpun, usahamu itu sangat cocok dengan Dao. Bahkan aku memperoleh pencerahan, seolah-olah aku telah memahami beberapa hukum alam. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Yun Jianyu penasaran. Yan Suehen juga tampak tenang dengan mata indahnya. Itu bukan keterampilan pedang kepingan salju, itu lebih seperti sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Zuan mengangkat pedang Yin Yang di tangannya dan berkata, tebasan itu dipandu oleh pedang Yin Yang ini. Aku merasakan kekuatan misterius terpancar dari pedang itulah yang membantuku menyelesaikannya. Melihat dua cahaya dan atribut pedang yang berbeda, Yan Suehen segera menyadari apa yang terjadi, sebagai seorang kultivator yang kuat. Dia berkata, itu pasti keterampilan luar biasa yang hanya dapat ditampilkan ketika elemen kuat dan lembut bersatu. Kamu mungkin satu-satunya yang mampu melakukan itu. Iklan oleh Pub Future. Para kultivator di dunia ini hampir selalu merupakan kultivator elemen tunggal. Hanya orang aneh seperti Zuan yang memiliki begitu banyak elemen yang berbeda, dan terlebih lagi, elemen yang saling bertentangan. Zuan berkata sambil tersenyum, sebenarnya berkat bantuanmu aku bisa membunuh monster itu. Aku tidak menyangka kerjasama tim kita akan begitu hebat. Kita tidak perlu merencanakan semuanya sebelumnya. Para wanita itu semua tercengang. Kalau dipikir-pikir, kalau salah satu dari mereka hilang, atau kalau mereka salah mengambil keputusan, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh Yayu. Mereka tidak menyangka akan begitu akrab satu sama lain setelah bepergian bersama, sampai-sampai kerjasama mereka sudah mencapai titik seperti itu. Zuan menatap Yu Yanluo. Penguat yang diberikannya cukup besar, mulai dari kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan, semua aspek itu meningkat secara signifikan. Sekarang setelah kupikir-pikir, mengapa dia tidak memberiku buff ini saat kami di tempat tidur? Baiklah, aku harus memberitahunya untuk mencobanya lain kali. Meskipun Yu Yanluo tidak dapat membaca apa yang sedang dipikirkannya, setelah mereka saling berdekatan begitu lama, dia dapat merasakan satu atau dua hal dari tatapannya. Wajah mungilnya langsung memerah. Dia berpikir, orang ini, masih ada dua kakak perempuan di sini. Yan Suehen tampaknya menyadari bahwa mereka berdua saling bertukar pandang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi sebentar. Zuan tertegun. Dia bertanya, mau, kemana? Yun Jianyu memutar matanya dan menjawab, di mana lagi? Tentu saja, untuk mengganti ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya hancur saat mencoba menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak tahu sifat apa yang dimiliki air lemah ini. Bahkan ada efek korosifnya. Apa yang kau jelaskan padanya? Seru Yan Suehen dengan malu. Lagi pula, membicarakan pinggangnya sendiri dengan seorang pria benar-benar memalukan. Dia melihat sisa separuh ikat pinggangnya di tangannya dan merasa sedikit patah hati. Barang itu telah menemaninya selama bertahun-tahun, dan dia selalu menyukainya. Dia tidak menyangka akan kehilangannya di sini. Ah, ini buruk. Kurasa aku tidak punya ikat pinggang tambahan. Lagi pula, pita itu dibuat khusus. Pita itu bisa memanjang dan memendek, dan tetap bersih dengan sendirinya. Itulah sebabnya tidak perlu menyiapkan tambahan apapun. Bagaimana dia bisa mengantisipasi skenario yang canggung seperti itu? Haruskah aku meminjam satu dari penyihir itu? Tidak, bukankah aku akan diolok-olok seumur hidupku karena itu? Lalu bagaimana dengan Yu Yanluo? Aku tidak ingin berutang budi padanya lagi. Iklan oleh Pub Future. Dia agak bingung harus berbuat apa. Namun, Zuan melihat ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yan, ikat pinggangmu rusak karena aku, jadi tentu saja aku harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan ini? Primal Sky Silk ini juga bisa memanjang dan memendek, dan sampai batas tertentu, sangat mirip dengan ikat pinggangmu. Kamu bisa menggunakannya untuk itu. Ketiga wanita itu langsung membelalakkan mata mereka saat mendengar itu. Yun Jianyu tidak tahan lagi dan berseru,
kau memberikan senjata kelas surga begitu saja. Dan diperlakukan seperti ikat pinggang. Bukankah ini pada dasarnya adalah hadiah pertunangan? Yan Suehen berseru malu dan kesal, penyihir, omong kosong macam apa yang kau katakan. Orang ini, beneran, kalau kamu melakukan itu di depan mereka berdua, bukankah itu pada dasarnya mengungkap hubungan kita? Yun Jianyu menatapnya dengan pandangan tak terduga, berkata, maksudku, ini adalah hadiah pertunangan untuk muridmu Cuyan. Jangan bilang kau pikir ini untukmu. Teruslah bermimpi. Mana mungkin wanita sedingin batu sepertimu bisa menikah? Wajah Yan Suehen memerah sepenuhnya. Dia benar-benar mengira bahwa Yun Jianyu sedang membicarakan dirinya. Namun, bagaimana dia bisa mengakuinya? Dia berkata, tentu saja aku tahu bahwa kamu sedang membicarakan Cuyan, tetapi aku belum menyetujui pernikahan itu. Hanya sebuah kelompok saja, sudah cukup untuk menyerahkan muridku yang berharga. Tidak mungkin semudah itu. Yun Jianyu membalas dengan kesal, senjata kelas surga masih belum cukup. Apakah muridmu datang dengan tubuh bertahtakan berlian? Yan Suehen sangat marah. Dia berseru, penyihir, apa yang kau katakan? Yu Yanluo segera melangkah maju untuk menengahi situasi tersebut. Katanya, Kak Yan, karena ini adalah ketulusan Ah Su, sebaiknya kamu terima saja. Seharusnya tidak ada apa-apa antara Ah Su dan dia, kan? Kalau tidak, mengapa dia memberinya hadiah sepenting itu dengan cara yang begitu terang-terangan? Mereka seharusnya tidak melakukannya, benar. Jelajahi novel baru di novelbin.com. Zuan menatap Yan Suehen sambil tersenyum lembut, lalu berkata, tepat sekali, ambil saja. Kalau tidak, aku tidak akan merasa baik-baik saja. Yan Suehen merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat ekspresinya. Dia khawatir penolakan lebih lanjut akan membuatnya tampak bersalah, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Karena rasa sayangmu, karena baktimu kepada orang tua, aku akan menerimanya dengan berat hati. Lihatlah wanita ini mengatakan dan merasakan hal yang sama sekali berbeda, pikir Zuan. Ia memanfaatkan momentum itu untuk berkata, kalau begitu, biar aku bantu. Pakaikan. Lalu, tanpa menunggu wanita itu berkata apapun, ia berjalan menghampirinya dan menggerakkan lengannya di belakangnya untuk memeluknya dari udara. Kemudian, ia mengikatkan Primal Sky Silk di pinggang wanita itu. Ketika dia merasakan gerakannya dan menyadari bahwa dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kehangatan jari-jarinya menyentuh kulit di pinggangnya, seluruh tubuh Yan Suehen menegang. Dia tidak berani bergerak, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, emosinya yang terkuat bukanlah rasa malu, sebaliknya, dia khawatir Yun Jianyu dan Yu Yanluo akan menyadari sesuatu yang aneh tentang hubungan mereka. Untungnya, Zuan tidak membuang banyak waktu dan segera mengikat Primal Sky Silk. Dia berkata, memuji hasil karyanya sendiri, ini tampak hebat. Warna merah menyala menambah sedikit keaktifan pada penampilanmu. Warna merah terlihat sangat buruk. Sama sekali tidak cocok dengan pakaianku. Yan Suehen mempermalukan dan menjawab dengan nada mengancam. Aku tidak tahan lagi. Wanita dingin seperti batu, kamu sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan, tetapi kamu masih bersikap seperti ini. Seru Yun Jianyu, merasa kesal. Dia bertanya, Little An, kamu memberikan sesuatu, tapi bagaimana denganku? Tiba-tiba, Yu Yanluo berteriak kaget, kepala Yayu menghilang.